Merdeka menurut Mas Hari apa? Tidak tahu. Merdeka menurutnya Andri apa, Dre? Merdeka itu setelah terima gaji. Merdeka itu apa, Sar? Bebas dari jajahan. Ya kan? Menurutmu setelah 77 tahun Indonesia merdeka, apa yang menurutmu sudah benar-benar merdeka? Belum merdeka sepenuhnya lah, Mas. Apa saja yang belum Yang belum merdeka? merdeka. Hidup masih nomaden aku. Harapannya bisa berdamai dengan diri sendiri biar lebih merdeka. Nggak butuh yang lain? Gak butuh yang lain. Ya itu kan yang utama, Mas. Nanti sejalan lah itu. Nanti sejalan. Mas Sigit, merdeka itu apa, Mas? Merdeka sampai mati. Merdeka Itu bahagia sampai mati. bahagia sampai mati. Kalau mati belum bahagia? Belum merdeka. Menurut Mas Sigit, umur 77 tahun Indonesia itu 77 seperti apa? tahun. Belum merdeka. Apanya? Bahagianya. Bahagianya. Kalau mimpinya Mas Sigit apa di ulang tahun Indonesia ke-77? Intinya semua rakyat Indonesia bisa bahagia. Caranya? Caranya ya bahagiakan diri kita masing-masing. Merdeka itu apa? Merdeka itu makan enak. Nah, makan enak. Bisa dijelaskan? Ya bahagia, terus apa? Tidak punya utang. Kalau masih banyak utang nggak bahagia Enggak merdeka? merdeka. Sama kayak dijajah. Mm-mm. Ya harus menghindari itu biar merdeka. Kalau harapannya di ulang tahun ke-77 Indonesia, Masyarakat sejahtera. ada solusinya atau saran? Ya dengan gaji dinaikkan. Kalau nggak kerja? Ya harus kerja dong. Biar sejahtera. Kan nggak semua dapat gaji. Ya nggak harus gaji. Tapi dengan cara misalnya ini membuka wirausaha sendiri, misalnya jualan online. Ya jualan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Kalau di bidang kalau suka buku ya mungkin jualan buku, jualan misalnya apa konveksi, baju dan lain-lain. Apa harapan untuk Pak Jokowi? Ia memperhatikan masyarakat kecil seperti kami. Seperti apa? BSU dicairkan. Ya itu salah satunya. Apa? BSU dicairkan. Apa BSU? Bantuan, subsidi, upah. Kalau ada Pak Jokowi di depan mau bilang apa? Di depan saya. Nah, mau bilang gimana? Pak, tolong dong BSU-nya segera dicairkan. Menurut Mbak Sari, merdeka itu apa? Merdeka itu dari katanya aja merdeka harus terbebas dari tekanan, jajahan. Tapi kalau untuk pribadi ya kita harus ini bebas dari apa namanya? Bebas dari pergulatan diri sendiri. Kayak gitu sih. Kalau sebagai bangsa, Merdeka itu apa? Bebas dari segi bangsa. Apa ya, Mas ya? Gak ada sih, Mas, karena kita memang harus dimulai dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu, otomatis kalau kitanya udah sehat mentalnya, kita juga mentalnya juga dari mental yang sehat itu kita kan terbentuk. apa yang membuat Mbak Sari bangga menjadi bangsa Indonesia, warga Indonesia? Yang membuat saya bangga dengan Indonesia itu dia selalu ramah terhadap masyarakat luar nih, misalnya datang
datang untuk berwisata, datang untuk berkunjung, untuk studi tour, untuk kegiatan apapun, itu pasti masyarakat dari kita itu welcome banget gitu. Berbeda lah dari bangsa-bangsa yang berbeda dari negara-negara yang lain. Kalau saya lihat ya di situ kita lebih, warganya tuh lebih welcome. Pasti lebih welcome kalau Indonesia itu. Indonesia lebih ramah. Kekurangannya sebenarnya warga Indonesia tuh sudah pintar, tapi sedikit yang jujur lah gitu. Kan banyak slogan yang bilang kita tidak butuh orang yang pintar, karena orang pintar itu banyak, tapi yang kita butuhkan adalah orang yang jujur dalam segala aspek, dari diri sendiri, dari bermasyarakat, terus di dunia kerja, naik lagi ke tingkat pejabat, otomatis yang dipegangkan itunya, jujurnya itu. Yang bikin resah atau gelisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apa? Yang bikin resah, apa ya? Makin banyaknya warga yang mencintai produk luar. Itu resah sebenarnya. Apakah Untuk itu pribadi saya. Sisi lain dari keramahan bangsa Indonesia yang disebut tadi, sehingga produk luar pun juga banyak masuk? Tadi kan orang Indonesia disebut ramah, Iya, semua masuk disambut dengan baik, sehingga tidak hanya orangnya, produk-produknya juga diterima dengan baik, dan itu banyak. Apakah itu juga dampaknya? karena sebenarnya produk lokal tuh bagus ya Mas ya sebenarnya, tapi mungkin kalah di branding. Kalah di branding kitanya itu. Jadi ketika produk luar itu sudah ada di tingkat 10, Indonesia ini masih jalan 10, masih, kalau saya bilang masih 5 tahun lebih lambat daripada negara lain gitu. Jadi kalau dibilang produk luar itu bagus, ya bagus gitu. Tapi kalau dibilang produk lokal itu bagus, ya emang bagus, tapi ya itu tadi brandingnya aja sih, Mas. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kitanya harus sadar, pemerintah juga harus nyetop itu. Susah tapi emang ya untuk nyetop masuknya barang-barang impor yang bagus ini. Tapi Bagus. bukannya manusiawi, setiap orang itu pasti mencari yang bagus. Ya emang nggak akan pernah habisnya sih topik itu untuk tentang barang-barang lokal atau barang-barang luar, itu nggak akan habisnya memang. Dari zaman saya masih SD sampai sekarang itu masih diperbincangkan, tidak ada habisnya. Kayak cintai produk Indonesia, cintai produk lokal sendiri kayak gitu, itu nggak akan ada habisnya. Memang generasi ke generasi itu akan selalu ada, dan itu emang tugas kita masing-masing sih untuk kayak punya peran kecil untuk ya udahlah pakai produk lokal itu bagus gitu. Dan saya sendiri juga pengguna lokal kok gitu, pengguna produk lokal, saya bangga dengan produk lokal. Indonesia dihuni banyak suku, banyak budaya, banyak etnis. Punya komentar soal itu? Kekayaan budaya. Kalau kekayaan budaya, kita tuh emang banyak banget sih Mas kekayaan budaya. Tapi kalau udah diangkat lalu disalahgunakan oleh kaum milenial, kalau itu keanekaragaman budaya, tradisi yang sangat melekat di tiap-tiap daerah kita munculkan secara positif, itu bagus Mas. Tapi kadang kan sekarang banyak banget yang sama kaum milenial itu dicampur adukan dengan remix, misalkan dicampur adukan dengan penilaian apa itu namanya, udah mikir budaya barat
Jadi kaum milenial ini emang harus banyak belajar sih dengan tradisi dan budaya kita gitu, karena mereka tuh kadang nggak tahu dengan tradisi dan budayanya sendiri gitu loh. Mungkin bisa jadi yang para kesepuhnya kurang memberikan kayak pengetahuan lah untuk generasi setelahnya, kayak hanya sebatas teori aja biasanya dan tidak digaungkan lebih luas ke anak-anak sekarang itu. Susah memang. Kalau kritik kepada pemerintah, Bingung kalau udah mau kritik pemerintah, tapi ya sebaiknya pemerintah itu percayalah gitu dengan potensi yang dimiliki oleh putra-putri daerahnya, meskipun dari latar belakang yang tidak punya privilege yang bagus gitu Mas. Kan kadang orang kalau punya jalur cepat itu bisa gitu, itu sebaiknya pemerintah janganlah mengandalkan itu gitu. Jangan terlalu banyak mengandalkan kesarjanaan tanpa skill yang bagus. kalau misalnya Mbak Sari duduk berhadapan langsung dengan Pak Presiden, harapan apa yang akan disampaikan? Harapannya, Pak, jangan melihat kami dari luarnya aja Pak gitu kan. Ya harapannya ya nggak semua masyarakat Indonesia ini dipukul rata kemampuannya. Jadi ya harapannya Pak, ya perhatiin lah. Kembali lagi ya, masyarakat itu bukan hanya minta diperhatikan, tapi juga minta bukti. Kita tuh juga minta bukti nyata gitu loh Pak. Apakah yang dilakukan selama ini belum nyata? Ya nyata. Ucapan pamungkas ulang tahun Indonesia kali ini. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-77 tahun. Semoga terus kuat menghadapi gempuran hoax yang sangat banyak gitu, dan semoga Indonesia semakin dilihat oleh negara-negara lain, tidak dipandang sebelah mata.